Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabati as-saminah nuwasilu ma qad bada'na min qiraati kitab Syarh Qatrun Nada wa Balus Sada li musannifihi Abu Abdullah Jamaluddin Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, wa ma huwa kitab Sabilul Huda wa huwa tahqiqun li syarhi Qatrun Nada hada li muallifihi Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajmain. Baik, nahnu al-an fi safhatit taliyah fi safha as-saniyah ba'dal 20 di halaman 22. Kita sedang membahas al-mu'rab wal mabni. Ya, lebih tepatnya kita sedang membahas al-mabni. Ya. Al-mabni itu dibagi oleh Ibnu Hisham berdasarkan harokat akhirnya menjadi 4. Ya, mabniun alal kasri, mabniun alal fathi, alal dhammi, dan alal sukun. Sekarang kita sedang di bagian yang pertama, yaitu mabniun alal kasri. Mabniun alal kasri itu dibagi menjadi 2, ya. Mabniun ala ma yuttafaqu alaih atau muttafaqun alaih, dan mabniun ala mukhtalaf fi. Nah, yang mukhtalaf fi kita ambil 3 contoh kemarin, yaitu hadami, qatami, dan amsi. Ya, wa hadha qad intahaina minal kalami anhu wal an sanakhudh al mabni alal fathi. Ya, kita masuk bagian yang kedua dari mabni, yaitu al mabniyu alal fathi. Baik. Qala al-mu'allif huna walamma faraqtu, bermakna walamma intahaitu min dzikril mabni 'alal kasri wa dzakartul mabniya 'alal fathi wa mathaltuhu bi ahada asyra wa akhawatihi. Ya, maka beliau menyebutkan yang mabni 'alal fathi itu contohnya adalah ahada asyar dan akhawat ahada asyar. Maksudnya apa? Angka belasan. Ya, ahada asyar wa akhawati itu maksudnya angka belasan. 11, 12 sampai 19. Gitu ya. Karena angka 11 itu namanya al-adat al-murakkabah, ya. Al-adat al-murakkabah. Kalau angka di atas belasan, ya di 20, 21 dan seterusnya, itu namanya al-adat apa? Al-ma'tufah. Ya. Ya, kalau 20, 30, 40 al-fazul ud. Ya, al-fazul ud. Angka 11 ya sampai 19 itu namanya ya al-alfaz atau al-adat al-murakkabah. Jadi al-adat al-murakkabah itu hukumnya adalah mabniun alal fathi. Ya. Jadi al-adat al-murakkabah dalam kitab yang lain di sini disebutnya ahada asyar wa akhawatihi. Gitu. Taqulu ja'ani ahada asyara rajulan. Al-asal fanaqul ja'ani ahadu, gitu kan? Karena fa'il. Ya, ahadu seharusnya karena dia sebagai fa'il, tapi di sini karena ahada asyar itu mabniun alal fathi fanaqul ahada asyara. Ra'aitu ahada asyara rajulan wa marartu bi ahada asyara rajulan. Ya, bi fathil kalimatain fil ahwalis salasa. Paham teman al ahwal as-salasa? Nah, marfu, mansub, dan majrur. Jadi ahada asyar itu ketika marfu dengan fathah, mansub fathah, ya, majrur dengan fathah, maksudnya mabni alal fathi. Wa kadza taqulu fi akhawatihi illa isnai asyar. Begitu juga seluruh akhwat dari angka 11 selain angka 12. Karena angka 12 itu ada angka isnain, ya. Ada angka 2 di situ kan pada angka 12 itu. Dan angka 2 itu punya hukum tersendiri. Ya, hukum tersendiri, dia hukum musanna jatuhnya. Fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Ini kan i'rab musanna kan? Musanna itu marfu dengan alif, ya, mansub dan majrurnya dengan ya. Ya, jadi isnai asyara itu berasal dari kata isnaini asyara. Hudzifatin nun limada? Lil idhofah. Ya, jadi asal katanya isnaini asyara. Ya. Baik. Ya, jadi lafaz isnain ini musanna apa bukan?
Lafal isnan, isnain, isnatan, isnatain itu lafaz musanna bukan? Hmm? Ya, mulhaq. Mulhaq bil musanna. Jadi dia bukan musanna karena pengertian dari musanna itu adalah yang ditambahkan alif dan nun di belakangnya. Ya, sedangkan kata isnad itu bukan ditambahkan alif dan nun karena memang alif dan nunnya dari sana. Ya, alif dan nun asli, ya bukan alif dan nun tambahan gitu. Ya, maka berarti kata isnad dan isnatan itu adalah mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Hmm? Nah, syabih bil musanna. Naqul syabih min nahiyatil hukum. Ya, syabih min nahiyatil hukum wa huwa laisa minhu. Ya, laisa minal musanna. Wa kadzalika kalau naqul misalkan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya'khudz hukma jam'il mudzakkar salim walakin laisa min jam'il mudzakkar salim. Ya. Amalnya sama, hukumnya sama, tapi dia bukan bagian dari jam mudzakkar salim. Nah, gitu dia. Jadi secara i'rab dia kita perlakukan sebagaimana jamak mudzakkar salim, tapi ya dia bukan jamak mudzakkar salim. Namanya al-mulhaqat atau mulhaq. Jadi pada kata isnai asyara itu kan ada dua kata di situ, isnai dan asyara. Ya, kata isnainya marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Naqul ja'ani isna asyara rajulan, ra'aitu isnai asyara rajulan wa maratu bisnai asyara rajulan. Taib. Adunnu hadha wadih. Wa innama lam astasni hadha min itlaqi qawli wa akhawatihi li'annani sa'adkuru fima ba'd anna snain wa snatain yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan wa in rukkiba. Nah, kenapa kemudian di dalam qatrun nada, di dalam matannya ya, kenapa di dalam matannya Ibnu Hisham tidak menyebutkan angka 12 kecuali 12 begitu. Padahal kan angka 12 nggak masuk gitu kan dalam akhawatnya. Ya. Kata beliau, ya, saya nggak menyebutkan itu karena nanti saya akan jelaskan bahwasanya kata isnain itu di i'rab musanna mutlaqan. Artinya apa? Entah dia angka 2 itu berdiri sendiri atau menempel sebagai belasan atau puluhan atau ratusan atau ribuan, dia tetap di i'rabnya dengan i'rab musanna marfu bil alif mansub wa majrur bil ya. Baik. Wadih nah? Pamana rukiba ya. Rukiba itu artinya dia digandeng dengan angka yang lain. Ya. Walamma faradtu min dzikril mabniya 'alal fathi dzakartul mabniya 'alad dhamm. Itu selesai kita dari mabniun 'alal fathi. Ya, sekarang kita masuk ke mabniun 'alad dhammi. Wa masaltuhu biqablu wa ba'du. Dan saya kasih contoh dengan kata qablu dan ba'du. Ya. Wa asyartu ila anna lahuma arba'a halatin. Nah, ini penjelasan lengkap dari apa yang pernah antum tanyakan, pembahasan tentang qablu, qabla, qabli, ba'du, ba'da, ba'di. Nah, sekarang kita katakan bahwasanya qablu dan ba'du itu punya 4 kondisi. Ya, 4 keadaan maksudnya. Dia tidak akan keluar dari 4 kondisi. Yang pertama, an yakuna mudhofaini. Kedua-duanya berbentuk mudhof. Berarti ada kalimat selanjutnya. Kedua-duanya di sini maksudnya qablu dan ba'du ya. Fayu'rabani nasban 'ala dzarfiyah au khafdan bimin. Kalau dia mudhof, berarti dia ada mudhofun ilaihnya, maka dia harus dihukumi mansub sebagai dzaraf. Mansub 'ala dzarfiyah namanya. Ya. Au khafdan bimin, atau dia boleh dihukumi majrur dengan huruf jar min. Ya, contohnya misalkan ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu. Ya. Fatansibuhuma 'ala dzarfiyah. Maka di sini qabla di sini mansub 'ala dzarfiyah namanya. Mansub 'ala dzarfiyah itu kalau dia berbentuk dzaraf ya. Ya, mansubun 'ala dzarfiyah kita katakan. Kalau anak katakan darabtu zaidan, ya ini ya, kita katakan mansub 'ala annahu maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Tapi kalau qabla ini mansub 'ala annahu dzarf. Ya, atau lebih ringkasnya mansub 'ala dzarfiyah. Ya, wadah. Nah, jadi nggak semua yang mansub itu karena dia maf'ulun bih, enggak. Ya. Dzarfiyah masuk, masuk. Tapi istilah lainnya maf'ul fi. Ya, ya kan? Karena itu masuk al-mafa'il al-khamsah. Ya. Maksudnya maf'ul fi.
Ya, kan nggak gunakan istilah dzarf ya, gunakan istilah maf'ul fi. Baik. Wa min qablihi wa min ba'dihi fatahfiduhuma bimin. Qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaum Nuhin. Ya, kadzabat qablahum. Ya, qabla di situ berarti i'rabnya bagaimana? Qabla mansubun ala dzarfiyah wa huwa mudhaf wa hum dhamirun muttasilun mabniun alas sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wa qaumu fa'ilun. Ya, baik. Kemudian fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ya, ba'dallahi di situ. Ya, berarti ba'da i'rabnya mansubun ala dzarfiyah wa huwa mudhaf. Wa lafdzul jalalah ya ismun majrurun ya ala annahu mudhafun ilaihi. Nah, kemudian waqala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim. Nah, di situ ya kondisi yang kedua tadi khafdun bimin itu. Majrur dengan huruf jar min. Nah, dikatakan min qablihim. Kenapa qabli di situ bisa kasroh? Ya karena ada him, ada mudhofun ilaih. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Ya, kenapa di situ min ba'di? Ya. Kenapa min itu bisa mengkasrohkan di sini? Karena ada mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya adalah ma ahlaknal qurunal ula. Ya. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Baik, itu kondisi yang pertama, dia berbentuk apa? Mudhaf. Ya. Kondisi yang kedua, an yuhdzafal mudhafu ilaihi wa yunwa thubutu lafzihi. Ya. Yaitu mudhafun ilaihnya dihapus tapi diniatkan adanya. Ya, diniatkan keberadaan lafaznya. Jadi dia secara tulisan nggak ada, tapi secara makna ada, gitu maksudnya. Ya, fa yu'rabanil i'rabal madhkur wa la yunawwanani li niyatil idhofah. Ya, maka i'rabnya ya sama saja dengan i'rab yang tadi, tapi dia tidak boleh ditanwin li niyatil idhofah. Karena kan mudhaf nggak boleh pakai tanwin. Nah, berarti ketiadaan tanwin padanya itu menunjukkan kalau dia itu ada mudhofun ilaih yang dihapus. Mana ulang? Ya. Ketiadaan tanwin pada kata tersebut, kata-kata qablu dan ba'du itu menunjukkan adanya mudhofun ilaih yang dihapus. Ya. Mudhofun ilaih yang dihapus ini diniatkan keberadaannya. Diniatkan keberadaannya itu artinya sebenarnya dia ada, dipahami dari konteks kalimat. Contohnya misalkan wa min qabli nada kullu maulan qarabatan ya fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Ya. Ya, kita lihat apa namanya? Syahid ini ya. Syahidnya di mana? Lihat di halaman selanjutnya. Asy-syahidu fihi qauluhu min qabl. Fa inna riwayah bi jarri qabli biduni tanwin wa dzalika li annahu hudifal mudhaf ilaih wa nawa lafzuhu asal kalam wa min qabli dzalika hadatsa kaita wa kaita wasmul isyarah huwa al mudhaf ilaih alladhi hasbu min al kalam ma annahu yaqsiduhu yusharu bihi ila ma kana yatakallamu fihi qabla hadzal bait. Baik, kembali ke syairnya lihat. Wa min qabli itu ada mudhofun ilaih yang dihapus, yaitu zalika. Zalika kembali ke mana? Kembali ke bait sebelumnya. Ya, bait dari syair ini, bait lengkapnya ya, yang tidak disebutkan di sini. Jadi sebenarnya bacanya itu adalah wa min qabli zalika. Zalika mudhofun ilaih dan dia dihapus. Ya, tapi kita tahu keberadaan zalika ini dari mana? Dari sigohnya. Ya, dari sigoh kalimatnya memang ya, wa min qabli. Nah, misalkan kita katakan saya pergi ke pasar. Wa min qabli dzalika. Mana dzalika huna? Pergi ke pasar itu. Jadi nggak perlu ditambahkan kata dzalika, sudah paham. Ya, saya pergi ke pasar wa min qabli. Nah, kalau Anda katakan wa min qabli di situ maksudnya wa min qabli pergi ke pasar. Meskipun Anda nggak menyebutkan kata pergi ke pasar itu. Paham maksudnya? Nah, ini berarti dipahami dari sigohnya, dari siapnya. Ya, sehingga tidak perlu disebutkan. Ibnu Malik mengatakan wa hasbul ma'lumi jaizu, menghapus yang sama-sama diketahui itu hukumnya boleh. Tersirat. Mana tersirat. Jadi ya, semua orang tahu gitu. Ya, semua orang tahu apa makna yang tidak disebutkan itu.
Ya. Mungkin hanya disebutkan di pertama aja sebenarnya. Disebutkan di pertama. Ya, ibtidai istilahnya ya. Ini namanya khabar ibtidai. Ya, khabar ibtidai itu harus disebutkan di awal. Ya, adapun kalau sifatnya untuk ya taukidi, ya itu boleh disebutkan boleh tidak, karena sifatnya tambahan saja. Baik. Ar-riwayatu bi khabdi qabli bi ghairi tanwin ay wa min qabli dzalika. Seharusnya kan kalau antum bacanya wa min qablin berarti nggak ada mudhofun ilaihnya. Nanti ya. Kalau dibaca wa min qabli berarti ada mudhofun ilaihnya. Dan ada beberapa riwayat dalam syair ini ada yang membaca syair ini dengan wa min qabli bi ghairi tanwin, ada yang mengatakan wa min qablin bit tanwin. Nah, sekarang syahid kita adalah yang nggak pakai tanwin. Ya. Jadi kalau antum baca wa min qabli bi ghairi tanwin ay wa min qabli dzalika fa huzifa dzalika minal lafzi wa qaddarahu sabitan wa qara'al jahdariyu wal uqailiyu lillahil amru min qabli wa min ba'di. Ayat ini ada qiraat yang membaca lillahil amru min qabli wa min ba'di. Ada yang membaca min qablu wa min ba'du. Qiraat kita apa bacanya? Min qablu kan? Ya. Lillahil amru min qablu kita bacakan. Ya. Kalau qiraat kita ya surat Ar-Rum ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min ghalabatir rum. Ya. Baik. Bil khafdi bi ghairi tanwin. Tapi kalau Al-Jahdari dan Al-Uqaili itu bacanya min qabli ya. Ya. Berarti min qablil ghalabi wa min ba'dihi. Al-ghalab ini diambil dari ayat sebelumnya ya. Ya. Al-ghalibatir rum ya. Jadi min qabli ghalabir rum wa min ba'di ghalabir rum. Ya, fa hadzafa al-mudhafa ilai wa qaddara wujudahu sabitan. Baik. Dari sini bisa kita lihat ya seberapa pentingnya korelasi antara ilmu lughah dengan ilmu qiraat gitu. Ya karena apa? Karena ikhtilaf fil qiraat ya itu banyak disebabkan oleh ikhtilaf fi al-i'rab. Gitu ya. Jadi perbedaan dalam masalah lughah itu terkadang menyebabkan perbedaan dalam masalah qiraat. Ya, bahkan tidak sampai sebatas qiraat, sampai juga merambah ke fikih. Ya, semisal aula mastumun nisa, itu kan ada yang baca juga aula mastumun nisa, gitu kan. Nah, itu kan sampai berimbas ke hukum fikih, sampai para ulama berbeda pendapat, menjadi 3 pendapat tentang menyentuh perempuan setelah berwudu, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada 3 pendapat di situ. Ya. Pendapat-pendapat itu berbeda disebabkan apa? Qiraatnya. Kenapa qiraatnya berbeda? Lughahnya. Ya, jadi sumber dari ya, khilaf dalam masalah fikih itu bisa jadi adalah dari khilaf pada lughahnya. Dan khilaf pada lughah ini bagaimana menentukan benar apa tidaknya? Karena lughah itu kan dia adalah sesuatu yang tidak baku gitu lughah kan. Ya, ya lughah itu sesuatu yang tidak baku. Ya, jadi dia sesuatu yang sifatnya relatif, berubah-ubah tergantung kepada pemahaman orang. Ya. Contohnya pada ayat ini, lillahil amru min qabli. Ini Al-Jahdari sama Al-Uqaili, kenapa membaca min qabli? Karena dia ya punya pandangan tersendiri tentang apa yang mahzuf itu. Gitu kan? Apa yang mahzuf itu punya pandangan dia. Ya, jadi berbeda pandangan tentang yang mahzuf itu ya berbeda juga kesimpulannya. Gitu. Baik. Ya. Ibaratnya sekarang misalkan ya kalau Anda masukkan pulpen ke dalam kantong, ini pulpen nggak kelihatan, tapi kita tahu dia ada dalam kantong, gitu kan? Maka penafsiran orang-orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang melihat bentuknya seperti pulpen, ada yang melihat bentuknya seperti tongkat. Orang yang melihatnya bentuknya seperti tongkat akan mengatakan di dalam kantong itu ada tongkat, bukan pulpen, gitu kan? Nah, jadi sesuatu yang sama bisa menimbulkan multi tafsir, ya disebabkan perbedaan sudut pandang. Jadi sesuatu yang relatif. Gitu. Type itu kondisi yang kedua. Karena kondisi yang ketiga dari qablu dan ba'du adalah an yuqta'a anil idhafati lafzan wala yunwal mudhaf ilaih. Dia dipotong dari idhofah secara lafaz. Berarti artinya apa? Dia nggak punya mudhafun ilaih dan memang tidak diniatkan untuk memiliki mudhafun ilaih. Gitu ya. Fayurabani aidan al-i'rab al-madhkur. Maka i'rabnya sama dengan i'rab sebelum-sebelumnya tadi. Walakinnahuma yunawwanani, bedanya adalah dia di tanwin. Ini bedanya dengan
kondisi yang kedua tadi. Kondisi yang kedua itu tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena niyatul idhofah. Paham ini ya? Tapi kalau yunawan itu artinya ditanwin ya. Nah, tapi kalau kedua-duanya kita tanwin, ya, maka ini berarti masuk kondisi yang ketiga. Li'annahuma hina idin ismani tamani. Maka dia di situ seperti isim tam, bukan zorof hitungannya sekarang. Dia isim berdiri sendiri. Kalau zorof kan kata keterangan artinya ya. Ya, dia sebagai isim tam sekarang, isim yang berdiri sendiri. Kasairil asma'in nakirah, seperti isim-isim nakirah yang lainnya. Contohnya kita katakan ji'tuka qablan wa ba'dan. Qablan wa ba'dan. Ya, hal hunaka idhofah? Ya, hal ya yunwal mudhaf ilai? La. Ya. Coba antum katakan ji'tuka qabla dzalika wa ba'da dzalika. Min nahiyatil makna yajuz, walakin law ji'ta ya law qulta qablan bitanwin fa hadza bimana al-qata. Ya. Maka ini antum perhatikan baik-baik ya. Ini salah satu kaidah dalam baca kitab ya. Ya, kadang kan ada dua hal yang paling sering dilupakan sama santri ketika baca kitab, tanwin sama alif lam, ya kan? Ya, yang ada tanwinnya nggak dibaca. Gitu. Ya, nanti antum kalau sudah terbiasa baca kitab, ya, akan paham bahwasanya tanwin itu fungsinya apa. Salah satu fungsi di tanwin itu adalah al-qata, memutuskan. Jadi ketika antum membaca dengan tanwin, itu maknanya kalimat tersebut telah sempurna maknanya. Ya, sehingga antum akan merasa kurang nyaman ketika mendengar orang ya tidak mentanwin kata yang seharusnya ditanwin. Jadi maksudnya ya, hadza kitab ada ya mendengarnya gimana, kurang plong kita mendengarnya. Tapi kalau dikatakan hadza kitabun, al makna tam, sempurna maknanya. Tapi kalau antum katakan hadza kitab, nunggu kita kelanjutannya apa? Kitabun nahwi kah? Kitabul fiqhi kah atau apa? Tapi setelah dia bilang ada kitab, berhenti dia ngomong. Apa yang kita tunggu begitu? Ya, sakit taslam itu ya. Ya. Nah, itu jadi ngerasa kita kurang begitu. Ya. Maka selalu ditekankan itu ya kalau kita ngajarkan bahasa Arab, nanti antum ajarkan ke murid-murid antum, ajarkan mereka untuk berani mengharokati meskipun salah. Tapi jangan yang kayak tadi itu sakit taslam itu ya. Ya, sukunkan semua. Ya. Baik. Jadi ji'tuka qablan wa ba'dan, ini i'rabnya nanti i'rab isim biasa, ya. Isim yang nakirah seperti biasa. Wa min qablin wa min ba'din. Ya, jadi kalau ayat itu antum baca lillahil amru min qablin wa min ba'din, berarti enggak ada idhofah. Ya. Kalau syahid yang kelima di sini, fasaga liyasyarabu wa kuntu qablan akadu agussu bil ma'il furati. Ini nggak usah kita ambil mana syahid ini ya, karena kita ambil kalam tawil, syair jahiliyah itu dakik maknanya. Kita ambil syahidnya saja ya. Ini kebetulan penulisnya sini sudah memberikan kita syahidnya langsung, jadi enak bacanya langsung. Baik, syahidnya di sini di halaman selanjutnya, qauluhu qablan fa inna riwayata fi hadhil kalimah bin nasbi ma'at tanwin wa dzalika li anna syair qata'a hadhil kalimah anil idhofah fil lafzi. Jadi at-tanwin huna bi ma'na al-qata'. Ya. Walam yanwil mudhafa ilaih la lafzahu wa la ma'nah walau annahu nawa al mudhafa ilaih la ma'nawanahu. Ya, kalau dia menginginkan ada mudhafun ilaihnya, tentu dia tidak akan mentanwinkannya. Wa dzalika li annal manwiya kasabit. Hadi kaidah ikhwan. Al manwiyu kasabit. Sesuatu yang diniatkan itu seperti sesuatu yang kokoh, sesuatu yang ada gitu. Ya, tabaan ada ya fil lughah faqat laisa ya mutlaqan. Wa idza wujida al mudhafu ilaihi fil kalam imtana'a tanwinul mudhaf fakada yamtani'u tanwinul mudhaf ma'a niyatil mudhafi ilaihi. Ini salah satu kaidah fara' dalam lughah ya. Ya, sawabit i'rabiyah namanya. Sawabit i'rabiyah itu mengatakan al manwiyu kasabit, sesuatu yang diniatkan itu seperti sesuatu yang ada. Ya. Baik. Wa qara'a ba'duhum lillahil amru min qablin wa min ba'din bil khafdi wat tanwin. Ya, sebagian ahli qiraat membaca ayat di surat Ar-Rum itu dia membacanya lillahil amru min qablin wa min ba'din.
Ya, min qabli wa min ba'din. Itu berarti ya tidak disebutkan di sini qiraatnya siapa, yang jelas ada yang membaca seperti itu. Min qablin. Berarti kalau dibaca min qablin ya, gunakan niyatul idgham la tujar. Nah, ada huwa hadhihi ya al-halah as-salisah. Al-halah ar-rabi'ah, sekarang kondisi yang ketiga. An yuhdafal mudhafu ilaih wa yunwa ma'nahu duna lafzihi. Ini yang paling repot ini. Mudhafun ilaihnya dihapus, sama berarti seperti yang kedua dan ketiga. Ya, tidak ada mudhafun ilaihnya, gitu ya. Akan tetapi bedanya adalah yunwa ma'nahu. Jadi niatkan maknanya duna lafzihi, tanpa lafaznya. Fayubnayani hina idzin ya, alat dhammi. Ya, maka kalau seperti ini kondisinya dia mabniun alat dhammi. Ka qiraatis sab'ah, sebagaimana qiraat ya sab'ah, ya qiraat yang mutawatir ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, berarti di sini huzifa al-mudhafu ilaih wa yunwa makna. Maknanya yang diniatkan, bukan lafaznya. Apa bedanya dengan kondisi yang kedua tadi? Kalau kondisi kedua dihapus tapi diniatkan ada lafaznya. Diniatkan lafaz dan maknanya sekaligus. Ya, diniatkan lafaz dan maknanya. Ngerti bedanya ya? Kalau kondisi yang keempat ini dia hanya diniatkan maknanya saja. Artinya penafsiran boleh bebas. Ya, penafsiran kita tentang apa mudhofun ilaih dari kata min qablu di sini bebas. Ya, yang jelas masih ada kaitannya dengan ayat ghulibatir rum. Ya. Jadi nggak perlu kita mengatakan lillahil amru min qablu ghulibatir rum, nggak perlu. Itu namanya niat lafaz itu. Paham ya? Ya, ini yang kita niatkan adalah maknanya. Yang penting ada kata golaba, sudah boleh gitu. Paham maksudnya? Ya, dari mana dapat kata golaba itu? Dari ayat sebelumnya. Ya, jadi lillahil amru min qabli ghalabatir rum atau min qabli hujumir rum, min qabli halakir rum boleh. Ya, selama maknanya satu makna. Ya. Jadi lillahil amru min qablu ghalabatir rum artinya sebelum Romawi itu kalah. Dan kata kalah dalam bahasa Arab itu kan bisa antum gunakan kata golaba, bisa gunakan kata halaka, bisa gunakan kata hajama, khoroba, dan seterusnya. Jadi maksudnya? Jadi boleh antum gunakan kata apapun ya untuk menggambarkan mudhofun ilaihnya di sini. Boleh. Boleh pakai kata yang mana? Ya, nggak perlu pakai kata golaba karena di ayatnya kan gulibatir rum, ya kan? Pakai golaba di situ. Paham maksudnya? Nah, ini namanya niat makna tanpa lafaz. Ya. Kalau yang kedua tadi niat makna sekaligus lafaz. Itu bedanya ya. Bedanya tipis gitu. Ya. Baik. Berarti kalau ada orang baca lillahil amru min qablu wa min ba'du, bisa jadi dia mengatakan al-halatus tsaniyah atau al-halatur rabi'ah, tergantung kepada mudhofun ilaih apa yang dia hapus. Oke? Kalau misalnya ini yang digunakan ini dia namanya tetap yang ini pola juga. Enggak, justru yang ini yang enggak pakai lafaz itu. Enggak Harus pakai lafaz itu. Nah, yang penting maknanya sama dengan gulaba. Ini yang kondisi yang keempat. Kalau yang harus pakai lafaz itu kondisi yang kedua. Kalau sudah lafaznya sama tentu maknanya juga. Mungkin lafaznya sama maknanya. Baik. Tapi bukan secara tertulis. Bukan secara tertulis. Ya. Jadi itu tadi Anda katakan. Ayat ini lillahil amru min qablu min ba'du ini kan qiraat sab'ah ya. Ya, kita dengarnya para imam juga baca seperti itu lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, jadi nanti kalau ditanya ya, yang baca seperti itu, ini halah yang mana? Dia bisa jawab halah yang kedua atau halah yang keempat gitu. Ngerti ya? Tergantung apa yang dia niatkan sama dia. Kalau dia niatkan lafaznya, berarti halah yang kedua. Lafaz yang sama maksudnya. Kalau niatkan lafaz yang berbeda, hanya maknanya saja, berarti kondisi yang keempat. Gitu. Ya. Wakilahuma persamaannya adalah sama-sama mudhofun ilaihnya tidak ada atau secara lafaz dia tidak tertulis. Harus pakai lafaz Al-Quran yang tadi. Nah. Semuanya. Sama-sama dihapus.
Baik. Kemudian wa qawli wa akhawatuhuma aratu bihi asma al-jihatis sit. Ya, asma al-jihatis sit. Al-jihatis sit itu artinya apa? Ya, ya fauqa, tahta, waro'a, amama, yamin, syamal, ya, itu namanya ya, al-jihatis sit, arah mata angin. Ya, bahasa kita ya. 6 arah mata angin itu semuanya dinamakan al-jihad as-sit. Jadi qabla sama ba'da ini dia punya akhawat. Apa akhawatnya? Arah mata angin tadi. Apa arah mata angin? Fauqa, tahta, ya, waro'a, ya, itu arah mata angin. Ya, al-jihad as-sit namanya. Kalau antum bahas tahawiyah, tahawiyah, ya, bahkan di Tadmuriyah juga itu disinggung masalah al-jihad as-sit ini. Ya, disebutkan itu al-jihad as-sit ini istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menempati al-jihad as-sit. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di samping, tidak di kiri, kanan, barat, utara, timur, selatan. Idzan la yujad. Sesuatu yang menempati al-jihad as-sit idzan la yujad. Ya. Boleh mengatakan Quran Asy'ariyah itu tidak ada. Tapi kan mereka akidah yang 20 yang pertama apa mereka katakan? Allah wujud. Nah, itu kan kontradiksi kan jadinya. Nah, itu. Ya. Mereka saking inginnya agar Allah itu mukhalafatul hawadisi. Niat mereka benar sebenarnya untuk mentanzih. Niatnya benar, tapi ya terlalu berlebihan sampai keluar dari koridor dalil situ. Baik. Nah, kemudian yang menjadi saudarinya qablu dan ba'du selain asmaul jihad tadi adalah awal, duna, dan yang semisal dengannya. Ya. Contohnya di syair misalkan qala syair la amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwal. Syahidnya di situ dikata apa? Awal. Ya, dikata awwalu. Ya. Awwalu di sini fa inna riwayah fi hadhil kalimah bit-dhamm wa dzalika ala taqdir hadfil mudhaf ilaihi wa niyyatu ma'nahu la lafdhuhu kama fi qira'ati sabah fi qouli ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du wa fi qouli abin najm yasif farasan aqabbu min tahtu aridun min alu min tahtu di situ katakan ya. Pada dikatakan min tahtu berarti hunaka niyatu ya, niyatu al makna duna al lafzi wa kama yurwa fi qaulil arab abda'u biza min awali ya, min awalu ya bidommi alam fa inna kulla hadhihi syawahid yakhruju 'ala al-bina' bisababi hadfi lafdhil mudhaf ilaihi wa niyyati ma'na fa in qulta ma ma'na niyyatu ma'na al-mudhaf ilaihi ba'da hadfi wa ma'na niyyatu lafdhihi. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan niat itu ya. Apa maksud dari niat makna al-mudhaf ilaihi? Dia dihapus tapi diniatkan itu maknanya apa? Fal jawab annaka hina tahdhiful mudhafa ilaihi. Ketemu gak ini? Nah, ngomong sendirian apa? 27 paragraf ketiga dari bawah. Fal jawabu annaka hina tahdhiful mudhafa ilaihi imma an tulahidha lafdhahu al-muayyan ad-dal alaihi wa yakunu hadha lafdhu huwa maqsudan bidatihi wa hina idin takunu qad hadaftal mudhafa ilaihi wa nawaita lafdhahu wa imma an tulahis ma'nal mudhafa ilaih min ghairi nadharin ila lafdhin muayyanin yadullu alaih bal yakunul maqsudu laka huwa hadzal ma'na madlulan alaih bilafdhin ay lafdhin wa hina idin takunu qad hadzaftal mudhafa ilaih wa nawaita makna. Jadi makna dari kita meniatkan untuk niat mudhafun ilaih setelah kita hapus itu adalah jadi kalau kita menghapus mudhaf ilaih itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita memperhatikan lafaz tertentu yang menunjukkan atas makna. Jadi antum harus pahami dulu ya. Apa beda antara lafaz sama makna? Lafaz itu kulit, makna itu isinya. Ya, substansi dari inti dari sesuatu itu makna. Lafaz itu adalah pembungkusnya saja. Ya. Baik. Jadi kalau kita menghapus mudhafun ilaih, ya, berarti kita memperhatikan lafaz tertentu yang menunjukkan atas maknanya, ya. Dan lafaz inilah yang kita maksudkan sebenarnya, dan dia yang kita hapus. Ngerti nggak maksudnya? Jadi
antum sudah tahu lafaz yang antum hapus ini apa, tapi antum nggak sebutkan. Ya, ketika antum tanya kepada Nanang, "Madza tashrab?" Dikatakan alma, ya. Alma, berarti ada yang dihapus sama Nanang di situ. Ashrabu alma. Ya. Jadi Nanang paham kata apa yang dihapus itu, kata ashrabu itu. Itu maksudnya ya. Maka ketika Nanang mengatakan alma'a, ya, kita sudah paham bahwasanya ada kata ashrabu yang dihapus. Karena Nanang bacanya alma'a, ataupun maf'ulun bi kan. Nah, seharusnya Nanang bilang alma'u kan. Tada gitu kan. Tapi dia bilangnya alma'a, ya. Ya namanya maf'ulun bi tentu pasti ada fi'lan fa'il. Oh, berarti ada fi'lan fa'il yang dihapus di sini. Yaitu ashrabu. Nah, ini namanya niat mudhofun ilaih, atau kalau dalam contoh tadi niat maf'ulun bi. Ya. Terkadang juga kondisi yang kedua itu kondisi yang pertama ya. Nanang tahu apa kata yang dihapus itu. Kata Ashrob itu tahu. Dan Ana juga paham apa yang kata yang dihapus sama Nanang. Ya. Tapi terkadang ada juga kondisi di mana kita menghapus mudhofun ilaih tanpa kita menentukan makna tertentu dari apa mudhofun ilaih yang dihapus. Contohnya pada ayat tadi, lillahil amru min qablu min ba'du itu, ya. Ketika kita mengatakan duna lafzihi tadi itu ya. Ketika kita mengatakan lillahil amru min qablu min ba'du, ya. Min qablu apa? Qablu golabatir rum kan. Nah, kita kata golabatir rum ini kan artinya kekalahan Romawi. Kekalahan bangsa Romawi. Kekalahan itu bisa ditafsirkan atau bisa diungkapkan dengan kata-kata yang lain. Kehancuran, kebinasaan, apa maksudnya? Ya. Tapi kita nggak menentukan harus lafaz golabatir rum. Boleh hujumir rum, boleh kharabir rum, ya, boleh halakir rum dan seterusnya. Jadi kita nggak menentukan secara spesifik. Ya, ini dua kondisi kalau kita meniatkan untuk menghapus mudhofun ilaih. Ya, kalau kita menghapus mudhofun ilaih itu imma kita sudah punya kata, ya, atau kita belum punya. Belum punya itu bukan berarti nggak tahu ya, cuman belum menentukan aja. Gitu. Karena tanya kepada Zul kaifa haluk? Zul menjawab bi khair. Ya, jadi jawabannya lengkapnya Pak, ana bi khair. Ya, ana bi khair. Tapi Zul memaksudkan dengan kata yang dihapus itu enggak memasukkan kata ana. Dia bisa memasukkan kata nafsi, ya, bisa apa namanya? Bisa juga Zul di situ memaksudkan dengan bi khair itu adalah fisiknya yang bi khair tapi hatinya tidak, misalkan. Bisa gitu kan. Ya. Kaifa haluka bi khair. Ya, padahal fisiknya rusak misalkan atau sebaliknya, ya fisiknya sehat tapi hatinya tidak, boleh dia menjawab dengan kata bi khair. Paham maksudnya dia? Maka jatuhnya seperti tauriyah berarti situ ya. Tauriyah. Baik. Baik, kelas kita usah lanjutkan itu karena itu udah terlalu jauh masuknya. Baik, berarti kita sudah punya 4 kondisi. Ya. Kondisi yang pertama apa? Jika dia ada nilai Ya, an yakuna mudhofain. Ya. Ya. Ya, itu kondisi yang pertama dia berbentuk mudhof, berarti ada mudhofun ilaihnya. Apa contohnya tadi? seperti apa dari Ah, contohnya betul. Baru selesai. Nah, sebut dari ayat. Apa tadi contohnya? Yang pertama, coba. Yang pertama. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Qablahum. Ya. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Ya, qablahum di situ. Itu contoh yang pertama. An yakuna mudhofain. Kemudian yang kedua, ya. dihapus. Ya, khutifa al-mudhaf ilaih wa yunwa ya, maknahu wa lafzuhu. Ya, au subutu lafzihi. Al-misal mana? Ya, contoh ayat tadi bisa ya, lillahi amru min qablu min ba'du boleh untuk contoh kedua, boleh untuk. Nah, contoh kondisi yang ketiga apa? Ya, al-qat'u anil idhofah. Mal faraq baina as-salis was-sani?
Amma asalih la yuwa anhu ba'da. Hah? Ah, besok. Ya, pokoknya dia nggak ada Ya idola. jelas, karena kotor. Yang namanya kotor jelas gak ada niat. Ada Nah, itu bedanya. Apa bedanya satu lagi? Yang lebih jelas perbedaannya. apa? Kita Tanwinnya. Itu. Ya, tanwinnya. Nah, jadi kondisi yang ketiga ini dia dihukumi seperti isim nakiro. Ya, jadi dia ditanwin. Ya. Seperti senjata. berarti apa aja boleh gitu. Apa aja boleh mananya. Ya, intinya Sentang. ya kalau sudah ditanwin berarti nggak mungkin ada niat idopa. Nggak mungkin ada mudhofun ilaihnya kalau udah ditanwin. Kenapa? Kan tanwin itu yang memotong artinya. Udah tutup jalan. Nggak lanjut lagi gitu. Kalau idopa kan lanjut lagi maknanya. Nah, gitu. Tapi kalau antum tidak tanwin kan berarti ada kemungkinan lanjut. Ya, contohnya kata yang kita contohkan tadi hada kitabu itu kitabu apa gitu. Tapi kalau antum orang kitabun kelas intahal amr. Ya, tamam al mana. Baik. Kemudian kondisi terakhir yang keempat apa? Kutifa al-mudhaf ilaih wa yunwa ma'nahu duna lafzihi. Contohnya sama lillahil amru min qablu min ba'd. Jadi qiraat sab'ah itu masuk yang mana? Yang kedua sama yang kedua. Yang kedua atau yang keempat? Dan lebih tepat ini yang kedua apa yang keempat? Yang pas. Ya. Kedua bacanya harus menjual. Yang jarak sama. Ayat tadi maksudnya lillahil amru min qablu min ba'du. Qiraat min qablu min ba'du ini kan qiraat sab'ah. Nah, ini halah yang mana yang mereka ambil yang lebih tepat? Kedua apa keempat? Empat. Alasannya apa kalau keempat? Karena kalau yang kedua cuma baca karena cara bacanya. Kan kalau kedua itu bacanya harus sholat sama fathah seperti di bagian Enggak, qiraat sabah ini. Qiraat sabah kan satu harokat doma. Bukan karena kemungkinan bisa dirubah-rubah harokat. ya jadi dua karena cara kedua kan harus dibaca fathah dan ini dibaca dua Halah yang kedua dibaca fathah dan kasroh. fathah dan kasroh. Nah, kemudian kondisi yang keempat dibacanya dengan mabniyan alat tamina. Berarti kondisi yang keempat begitu. Ya, jadi qiraat sabah berarti megang memakai halah yang keempat di situ. Dan halah yang keempat ini justru yang paling sesuai dengan ilmu tafsir. Kenapa? Karena tidak ada tafsir Al-Quran itu dalam ayat-ayat yang mutasyabih ya, tidak ada makna yang ya, terkurung satu baku mana. Nah, kalau kita pakai halah yang keempat, ini maknanya bisa apa aja kan maknanya. Luas penafsirannya kan. Nah, ini semakin menunjukkan ijazul Quran itu. Tafsir bil misal. Tafsir bil misal. Ya. Jadi ijazul Quran itu artinya apa? Satu lafaz, tapi maknanya banyak dan mana-mana itu tidak ada yang bertentangan. Gitu deh. Ya. Makna yang banyak tidak bertentangan. Ya. Ini semakin menunjukkan ijazul Quran karena normalnya orang bikin kalimat ya, kalau manusia ya yang bukan Al-Quran itu satu kata ya paling banter dua mana dan itu pun kalau nggak bertentangan dua mananya gitu. Tapi kalau kita orang-orang biasa yang bukan ahli lugo ya, hanya paling banter bisa membuat satu lafaz satu makna. Alas. Ya. Nah, jadi tidak ada kemungkinan multi tafsir gitu. Itulah kenapa banyak perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kalam para ulama banyak, padahal ayat yang ditafsirkan sama. Kok bisa beda-beda begitu? Ya karena Al-Quran itu memang dari sananya sudah seperti itu. Itulah yang menunjukkan atas ijazul Quran. Ijaz itu kan dari kata al-ajaz. Artinya apa? Ketidakmampuan. Mukjizat itu kan artinya sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia normal. Gitu. Manusia normal nggak bisa bikin kalimat satu lafaz dengan banyak makna dan tidak bertentangan. Ya, tapi Allah bisa. Gitu. Ya. Baik. Itulah kenapa kalau di Al-Quran itu nggak ada dalil pengharaman rokok. Ya kan? Yang terang-terangan menyebutkan rokok apa. Ya, kenapa? Kalau Allah menyebutkan rokok itu apa namanya di dalam Al-Quran, ya, maka orang-orang akan merubah nama rokok itu menjadi yang lain, gitu kan? Ya, rokok dirubah ini, ya, apa namanya kayak riba sekarang kan, dikasih nama bunga, dikasih nama interest, dan sebagainya kan, ya, dikasih nama-nama lain gitu untuk menghindari penamaan itu. Tapi kalau rokok ini nggak disebutkan, tapi ya
malah cerdasnya di situ Allah sebutkan sifatnya rokok itu. Jadi apapun benda-benda yang ya semisal dengan rokok juga masuk ke situ. Ya, karena apa namanya? Allah katakan di dalam Al-Qur'an tentang itu. Ya. La tulqu anfusakum biaydikum ila tahluka. Ya. Jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. La dharra wala dirar. Ya. Ini berarti segala hal yang membinasakan masuk ke dalam itu. Rokok juga masuk ke situ. Makanya Allah gunakan kata sifat untuk rokok, bukan nama rokoknya langsung, agar tidak ada manusia yang bisa kabur dari isi itu. Ya, nggak ada celah lagi begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan ijazul Quran yang seperti ini. Kalau kalam manusia biasa, coba lihat juga undang-undang. Kenapa undang-undang itu setiap tahun perlu direvisi? Karena masalah itu kan tiap tahun bertambah gitu kan. Kasus-kasusnya kontemporer begitu. Yang dulu hukum kripto belum ada, sekarang sudah ada hukum kripto dalam undang-undang disebutkan dan sebagainya. Ya, jadi tetap direvisi gitu. Nah, secara global sehingga ya dalil-dalil itu maka dikatakan oleh para ulama kan semua ada dalam Al-Qur'an. Ya, sampai ya tali sendal yang putus pun cari dalam Al-Qur'an ada kan. Kata para ulama salaf untuk menggambarkan segala sesuatu itu ada dalam Al-Qur'an jawaban. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang ya penyakit yang nggak bisa diobati dengan Al-Qur'an itu nggak ada obatnya penyakit. Ya, dan mungkin nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Kan nggak mungkin. Berarti kesimpulannya semua penyakit itu ada obatnya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Hanya kita saja yang bertugas untuk bagaimana menggali hal-hal itu dari Al-Quran. Jadi semakin kita belajar lughah, ilmu tafsir, ya, semakin kita paham ya, ketinggian dari mana-mana Al-Quran. Baik. Wa qala akhar, ya, syahid yang ketujuh, idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Nah, min wara'u wara'u. Ya. Ini contoh syahid yang ya, selanjutnya. Baik. Walamma faraqtu min dzikril mabniyya 'ala dhammi dzakartul mabniyya 'ala sukun. Halaman 29 kita masuk ke mabniyun 'ala sukun. Wa masaltu lahu biman wa kam taqulu ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama. Fatajidu man mulazimatan lisukuni fil ahwali as-salas. Baik. Fi masuk nggak ke sini? Mabni 'ala sukun. Fi. Man kan masuk, kam masuk, pi masuk nggak? Mabni aku ini itulah pentingnya kalau kita belajar itu ikhwah ya irji ilal asal. Irji ilal asal. Apa maksudnya irji ilal asal itu? Kalau kita sudah masuk terlalu jauh ke dalam pembahasan itu ya harus ya, di antara cara biar nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu ruwet belajar itu kembali ke pondasi awal, kembali ke dasar awal. Ya, maksudnya apa? Ya, ketika tadi kita katakan ya ini kita sedang membahas apa? Mabniun alat dom. Irji ilal asal. Yang mabni di sini apa maksudnya? Hah? Yang mabni di sini isim atau fiil? Isim. Fi apa? Fi apa? Huruf. Ya, berarti masuk nggak ke sini? Enggak, ini namanya irji ilal asal. Nanti maksudnya kembali ke dasar sekali. Jadi kalau antum mengalami kebuntuan dalam permasalahan yang sifatnya furu, ya, kembali ke dasar. Inilah dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan tahrir mahallun niza itu. Ya, kita kembali ke simpul pertama. Kalau antum mengalami kebingungan dalam masalah cabang, kembali ke usulnya. Gitu. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama apa? Ya, man hurimal usul, ya, man hurimal usul, ya. Jadi nggak akan sampai orang itu kalau dia diharamkan dari mempelajari usul. Nanti maksudnya? Nah, kalau usul nggak dipahami bagaimana furu'nya. Gitu. Tapi kalau orang ya kuat usulnya, ya, furu'nya insya Allah kan ya, bisa dikuatkan gitu. Tapi kalau orang usulnya nggak kuat, ya furu'nya pasti kita tahu dia nggak akan kuat. Baik. Nah, kembali ke sini jadi mabniun 'ala dhamm di sini ya mabniun 'ala sukun afwan. Yang mabni 'ala sukun contohnya adalah man dan kam. Berarti fi enggak masuk karena dia adalah huruf jar. Contohnya adalah ja'ani man qama. Berarti man di sini man termasuk isim dia. Kam juga isim. Man apa isim apa namanya? Ya. Isim istifham atau isim syarat.
ya, boleh juga isim mausul. Man itu ya. Kam itu apa? Kam apa dia? Ya, ya. Kam itu apa? Istifham sama apa? Kam syartiyah. Ada kam syartiyah, kam khabariyah. Ya, ya kam khabariyah. Nah, ya, ya. Ja'ani ya man qoma wa ra'aitu man qoma wa maratu biman qoma fatajidu man mulazimatan lisukun fil ahwali tsalatsa wa qad taqul kam maluka wa kam abdan malakta wa bikam dirhamin ishtaraita fa kam fil misalil awal fi mawdi'i raf'in bil ibtida' inda sibawai wa al khabariyah indal akhfash. Ya, al akhfash ini dari Basriyin ya. Sibawai itu dari Kufah, afwan ya, akhfash dari Kufah, Sibawai itu dari Basrah ya. Baik. Jadi menurut Sibawai ya, kata kam maluka ya, kam di situ marfu karena dia sebagai mubtada ya. Ya, tapi kalau kata akhfash sebaliknya ya, kam itu justru adalah khobar. Paham ya? Ya, dikatakan khobar. Ini salah satu masalah khilafiyah ya, di antara dua madrasah ini. Wa fi tsani fi mawdi'i nasbin al-maf'uliyah bil fi'li alladhi ba'daha. Ya, contoh yang kedua, wa kam abdan malakta. Ya, kam abdan malakta asalnya adalah ya malakta kam. Ya, malakta kam berarti dia mansub sebagai maf'ul. Ya, jadi malakta itu fi'il dan fa'il itu yang menyebabkan dia menjadi mansub. Berarti fi mahalli nasbin. Ya, ya. Wa fi tsalis, contoh yang ketiga, wa bikam dirhamin. Di sini majrur bil ba wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsa kama tara. Bisa mengirap tiga kondisi kam itu? Jadi contohnya ini contoh yang berbeda-beda ya. Kam maluka. Kam di situ ya, kalau menurut Sibawai mubtada marfu ya, bukan marfu afwan. Mubtada ya bi mahalli raf'in bil ibtida. Ya bi mahalli raf'in bil ibtida. Itu menurut Sibawai. Kalau menurut Al-Akhfash ini lebih masyhur ya. Ya bi mahalli raf'in ya al-khabariyah. Sebagai khobar maksudnya. Berarti asal kalimatnya apa? Maluka kam. Contoh yang kedua, kam abdan malakta. Kam itu i'rabnya apa? Ya, yang fi mahalli nasbin maf'ulun bihi bil fi'lil ladzi ba'dah. Ya, kemudian contoh yang ketiga, wa bikam dirhamin. Bikam di situ fi mahalli jarrin bil ba. Ya, dan ketiga-tiganya kondisinya sukun, mabni ala sukun. Walamma dzakartul mabni ala sukun mutaakhiran khasyitu min wahmi man yatawahamu annahu khilaful asal fa nafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina. Nah, makanya beliau mengatakan sini setelah saya menyebutkan mabni ala sukun secara terakhir maksudnya ya, yang terakhir diletakkannya khasyitu min wahmi man yatawaham. Saya khawatir ada orang yang menyangka bahwasanya sukun itu adalah khilaful asal. Khilafu al-asal. Karena apa? Karena al-asal fil bina as-sukun. Kama qala Ibnu Malik mana? Wal aslu fil mabni an yasakkana. Ya, hukum asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Maka dalam kitab-kitab yang lain ya kebalikan justru secara urutannya. Ya. Yang pertama dibahas adalah as-sukun. Mabni as-sukun dulu. Tapi kenapa Ibnu Hisham mulai dengan al-kasrah dulu tadi? Nah, yang pertama mungkin alasannya karena mabni al kasroh itu yang pembahasannya paling panjang. Nah, ada muttafaq, ada mukhtalaf tadi kan. Nah, itu pembahasannya yang paling panjang. Yang kemudian yang kedua karena dia adalah aqwal harokat. Harokat yang paling kuat dalam ilmu kitabah itu adalah harokat kasroh, kemudian ya dhamma, fathah, kemudian terakhir sukun. Baik. Ya, itu dia pembahasan al-mu'rab wal mabni. Ya, untuk melengkapi pembahasan ini silakan antum baca ya syarah dari Alfiah bin Malik di bab yang sama itu al-mu'rab wal mabni di pembahasan tentang asyabah al-wad'i. Ya. Nah, ada pernah kita bahas itu ya. Asyabah al-wad'i itu pembahasannya yang sangat-sangat bagus untuk melengkapi pembahasan ini. Ya, kalau antum sudah bahas itu baca itu nanti akan lebih lengkap lah pengetahuan antum seputar al-mu'rab wal mabni. Baik. Pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke jenis kalimah yang kedua yaitu al-fi'lu. Ya, apa itu fi'il? Pembagian fi'il yang menjadi 3 ya. Kemudian tanda-tandanya ya, masing-masing itu apa tandanya? Mati tandanya apa? Mudhari tandanya apa? Amr tandanya apa? Ya, baru kemudian
kita masuk ke hukum dari masing-masing fiil, ya. Ya, setelah itu baru kita bahas nanti ya tentang, ini lumayan panjang pembahasannya ya. Setelah dari fiil amr, baru kemudian kita masuk ke huruf, ya. Huruf apa yang dimaksud dengan huruf, ya. Kemudian apa saja ciri-cirinya dan keistimewaannya, itu akan kita lihat insyaallah di kesempatan selanjutnya. Naktafi bihada wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Ya, naktatim biduai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.